Nama saya Vivi Nurudianti, NIM 1813316 akan menampilkan sebuah monolog yang berjudul Dipinang. Selamat menyaksikan. Pernikahan adalah hal yang diinginkan semua orang. Harapan utama dari sebuah pernikahan adalah meraih kebahagiaan. Wanita mana yang tak ingin menikah? Apalagi di umurku yang semakin tua. Perkenalkan, namaku Ratna Rukmana Khalid. Aku anak perempuan satu-satunya dari keluarga Raden Rukmana. Umurku 25 tahun. Itu umur yang pas bukan untuk menikah. Pendidikan menurutku cukup untuk ukuran seorang wanita. Aku tamatan SKP. Namun sayang, aku tidak dekat dengan laki-laki manapun. Mungkin karena sifatku yang cerewet. Kecuali Agus. Ya, Agus. Namanya Agus Tubagus. Laki-laki lebih tua dariku. Umurnya sekitar 30 tahun. Aku dan Agus sudah mengenal sejak kecil. Keluargaku dan keluarga Jaya Sasmita sangatlah dekat. Aku jadi ingat saat ia datang ke rumah setelah lama tidak berkunjung. Saat itu aku sedang di dapur. Tiba-tiba ayah menghampiriku mengatakan bahwa ada pembeli ingin membeli barangnya. Akhirnya aku buru-buru menghampiri tamu ayah. Dan saat itu pula aku terkejut, kaku. Ternyata itu adalah Agus. Ia menggunakan jas rapi dan ia terlihat sangat tampan. Namun sayang, saat itu aku mengenakan baju yang jelek. Akhirnya aku tanyakan ada apa. Ia malah gugup dan mulai menyinggung tentang tanah lapangan Sari Gading yang ia katakan adalah miliknya. Jelas sekali itu membuat aku terkejut. Akhirnya aku katakan kepadanya, jangan keliru, lapangan Sari Gading adalah milik kami, bukan milikmu. Lalu ia berkata dengan percaya dirinya seperti ini, tidak, lapangan Sari Gading adalah milik kami, Ratna Rukmana yang manis. Jelas sekali hal itu membuat aku bingung dan juga terkejut. Sejak kapan pula lapangan Sari Gading itu menjadi miliknya? Aku ingat betul, ayah kakekku dan kakekku menganggap bahwa tanah mereka memanjang hingga rawa pening. Jelas, lapangan Sari Gading adalah milik kami. Namun ia semakin ngotot dengan pendiriannya. Akhirnya kami berdebat tentang lapangan Sari Gading itu. Hingga ayah pun datang menghampiri kami. Ya mungkin juga ia bingung mengapa kami berteriak-teriak. Tapi itu adalah hal yang tepat. Akhirnya aku tanyakan kepada ayah siapa pemilik lapangan Sari Gading itu. Dan jelas sekali ayah mengatakan bahwa lapangan Sari Gading adalah milik kami.
Namun pernyataan ayah itu malah semakin Agus makin geram. Dan dia semakin ngotot, membuat semuanya semakin runyam. Akhirnya kami pun berdebat. Bahkan ia mengatakan bahwa ayah adalah lintah darat. Benar-benar membuat aku semakin geram. Dan saat kami mulai menyinggung tentang kelicikan keluarganya, ia malah semakin marah. Akhirnya ayah, aku dan Agus malah semakin berseteru. Lalu tiba-tiba ia memegang jantungnya. Ia mengatakan bahwa kakinya lumpuh dan mengatakan bahwa kami adalah orang-orang berkomplot, tukang komplot. Aku tidak mengerti apa yang dia lakukan saat itu. Berpura-pura sakit, lagi pula kalau ia benar-benar sakit. Sempat-sempatnya ia mengatai bahwa keluarga kami adalah tukang komplot. Aku benar-benar tidak mengerti. Akhirnya ia pun meninggalkan rumah kami. Lalu, setelah Agus berlalu, ayah mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia berkata, dan si konyol itu berani-beraninya melamarmu dan seterusnya. Pikirlah, melamarmu. Oh, kata-kata ayah benar-benar membuat aku terkejut, tercengang. Aku benar-benar tak habis pikir mengapa ayah tidak mengatakan hal itu sebelumnya. Aku menangis menyesal, terjatuh ke kursi. Agus ingin melamarku. Akhirnya aku meminta ayah untuk membawa Agus kembali. Ayah pun datang dan setelah itu Agus pun datang dengan terengah-engah. Aku pun menyesal dan meminta maaf kepadanya. Mencoba untuk mengalihkan topik agar tidak memperbincangkan lagi tentang lapangan Sari Gading itu. Aku mencoba untuk menanyakan tentang perburuan, namun ia mulai membicarakan tentang anjingnya si Belang dan mulai mengunggul-unggulkannya. Ya, aku pun mengatakan bahwa anjing kami si Kliwon jauh lebih cerdik. Namun dia berkata sambil tertawa, mana mungkin anjing kami si Kliwon jauh lebih cerdik pada anjingnya. Ia bahkan mengatakan bahwa anjing kami berkumis pendek dan tak pandai menggigit. Itu membuat aku semakin kesal dengannya. Bahkan setelah ayah ikut memastikan anjing mana yang lebih cerdik, ia sama sekali tidak berubah. Aku bingung dengan sikapnya hari itu. Pertama, ia mengatakan bahwa lapangan Sari Gading adalah miliknya. Kedua, ia juga mengatakan bahwa anjing kami tidak lebih cerdik daripada anjingnya. Itu membuat aku semakin geram. Aku tak habis pikir dengan apa yang lakukannya terhadapku. Ia bahkan mengatakan bahwa keluarga kami adalah tukang komplot. Dan
seterusnya hal sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan kepada orang tua. Namun, tiba-tiba ia terjatuh ke kursi dan tak sadarkan diri, membuat aku bingung dan tak tahu apa yang harus aku lakukan. Entah ia mati atau hidup. Lalu kami pun menghampiri Agus dan menggoyang-goyangkan badannya, mencoba memberikan minum dan akhirnya tubuhnya bergerak-gerak. Syukurlah, aku sangat lega kalau ternyata Agus masih hidup. Akhirnya ayah pun mengatakan bahwa mereka merestui hubungan kami. Mengatakan bahwa kami harus segera kawin. Aku sempat bingung dan ayah memperjelas lagi bahwa aku menerima lamarannya. Ya, memang aku menerima lamarannya karena itu adalah hal yang aku tunggu-tunggu. Ya, ia pun terbangun dan berkata, ada apa ini? Melamar? Aku mengerti. Mataku berkunang-kunang, kepalaku pusing. Aku senang Ratna Rukmana yang manis. Ini sangat menggemaskan, meskipun bingung. Tapi aku pun mengatakan dengan malu, saya juga senang Agus tuh bagus. Akhirnya kami pun saling bersalaman. Tapi tetap aku tidak mau kalah. Aku tetap mengatakan bahwa anjing kami si Kliwon jauh lebih cerdik daripada si Belang anjingnya. Ya, bukan kami kalau tidak ada perdebatan lainnya. Karena itu adalah hubungan sepasang suami istri, Gustu Bagus dan Ratna Rukmana. Akhirnya aku pun dipinang. Akhirnya aku merasakan bagaimana rasanya dipinang oleh seseorang yang sebenarnya aku inginkan.